Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiran Anda, pikiranmu. Baik pemirsa Dama TV, bagi yang belum pernah melihat bagaimana kinerja pikiran, tentunya masih bingung dengan kata-kata itu tadi. Tetapi semua orang pasti ingin bahagia. Bagaimana cara agar berbahagia? Salah satunya dengan mengelola pikiran kita. Bagaimana sih sebenarnya kinerja pikiran kita? Baik bisa Dama TV, Manage Your Mind selalu saja mengetengahkan tema-tema yang bisa lebih mengenal diri kita. Jadi kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu, seperti itu. Maka Manage Your Mind adalah salah satu cara kita untuk mengenali diri kita. Baik pemirsa Dama TV, tema pada kesempatan kali ini adalah 4 jenis manusia. Dan kita semua ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, dan tentunya Anda telah tahu beliau adalah Bante Damawijaya Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Sukihoto, Namo Buddhaya. Kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana kita semuanya memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita. Secara pribadi masing-masing, marilah gali terus. Kebijaksanaan itu Anda pasti bahagia. Iya, Bante, ini lucu nih, ini unik juga. Kenapa kok hanya ada 4 jenis manusia di dunia ini? Beneran nih Bante, nggak lebih nih? Ya, memang kita harus memahami apa yang dikatakan Sang Buddha itu bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan mata batin yang sudah beliau kelola. Untuk mengolah semuanya ini, dia membutuhkan 49 hari, tidak makan, tidak tidur, terus dengan penuh kesadaran yang sempurna untuk digali terus. Maka dengan demikian ini, otomatis kalau kita perhatikan, Sang Buddha mengatakan 4 jenis itu yang dikatakan dalam bahasa Pali Tapo Tama Parayano. Mereka lahir sudah gelap. Ya, gelap nih maksudnya? Akhirnya menuju kegelapan lagi, yang ke arah gelap lagi. Demikian juga ada mereka sudah Tapo Coti Parayano, dari gelap menuju terang. Ini bagus. Ya. Jadi ini namanya mereka sudah merevolusi mentalnya, ya, supaya menjadi lebih terang. Ada juga yang terbalik, Coti Tamo Parayano, dari terang ternyata akhirnya dia menuju gelap. Nah, kalau yang paling bagus adalah Coti Parayano, terang menuju terang. Nah, itulah yang dikatakan 4 hal. Kita yang mana? Apakah kita termasuk yang pertama, gelap menuju tapi terang, berusaha menuju yang terang? Ataukah kita yang sudah terang, gelap, gelap ya, tetapi tetap dablek, senang yang gelap? Nah, akhirnya kita menuju gelap lagi. ya. Maka itu ada yang terang, tapi tidak percaya semua agama. Aku mau bertindak seenakku dewe, sesuka-suka itu, otomatis dia berfoya-foya, bersenang-senang, tidak perlu rambu-rambu dari agama ditendang kabeh, nggak perlu. Akhirnya dia menuju gelap. Sudah terang, akhirnya dia kepingin jadi lebih terang lagi. Gimana dia belajar semua ilmu-ilmu agama, teknik yang diajarkan dari semua agama, supaya dia lebih damai, lebih bahagia. Itu gimana dipelajari, dipraktekkan, akhirnya menujulah terang. Di dunia ini dia senang, gembira dan bahagia, mati ya sesuai dengan kebiasaan pikirannya, menuju yang tenang dan penuh kebahagiaan. Itu aja. Ya, mati sesuai dengan kebiasaan berpikirnya. Kemana dia akan menuju, seperti itu ya Bante ya. Nah, ini kalau ada orang yang sudah terlahir buruk, menjalani hidup dengan buruk sampai di hari tua, kok karma baiknya nggak ada ya Bante ya? Bagaimana kalau di kelahiran berikutnya? Masa nggak ada sedikit pun? Kalau memang dia itu condongnya sudah gelap, sudah buruk, lalu
pikirannya di dunia ini juga sing elek-elek yang jelek-jelek dipikirkan terus, dilakukan yang negatif lagi, diucapkan yang negatif lagi. Ini berarti sudah energinya negatif, terus energi negatif ditambah, otomatis tambah lama dia tambah gelap, tambah berat. Maka dari itulah yang dikatakan sangat disayangkan. Kalau manusia yang seperti ini, dia tetap tidak mau merubah dirinya sendiri, tidak ada kekuatan yang bisa merubah. Bukan dengan meminta kepada yang di atas, dengan sembahyang untuk tolong rubahkan, hentikan. Aku tidak mau punya pikiran seperti ini. Tidak bisa kita meminta kepada mereka. Kita harus sadar bahwa kita punya cara berpikir kok negatif ya, tingkahku kok negatif ya, ucapanku negatif. Gimana ini? Harus dirubah. Dirubah caranya ya nanti bagaimana jalan terang yang harus kita tempuh. Kalau kita jalan terangnya ini sudah diterangkan dan tidak mau dijalankan, ya nggak ada gunanya juga. Dapat ilmu tapi ilmunya nggak mau dijalankan, ya tak? Otomatis dia tidak akan menuju yang terang. Maka itu yang gelap ini, marilah kita sadar, jangan terlalu keburu nafsu. Keburu nafsu itu artinya, aku mau jadi terang. Siapapun juga yang kasih duit, selama itu aku bisa melakukan, aku lakukan. Hanya dia melakukan segalanya. Pokoknya dapat duit, ya tak? Jadi seolah-olah agamaku adalah uangku, inilah agama. Harta inilah agama. Kalau ada harta, oke, aku jalankan. Jadi dengan demikianlah. Kalau kita lihat sekarang para politikus yang kotor-kotor kan senang begitu. Ya. Ucapannya jelek, tingkah lakunya jelek, ngomong yang elek-elek semuanya, karena mereka dibayar. Ayo kamu berani ngomong sini, tak bayar sekian. Nah, akhirnya walaupun dia berjubah agama, tapi busuk kata-katanya. Busuk juga cara menyampaikannya. Jadi otomatis orang akan melihat ini bukan seorang agamawan ini. Ya. Jadi otomatis sangat disayangkan. Jangan gara-gara uang, jangan-jangan nanti dijanjikan macam-macam, kita berani bicara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh mereka, karena dia yang menjanjikan, dia mau kasih uang, kita jalankan. Ini sangat memalukan. Inilah yang namanya jalan gelap, kita akan tetap menuju gelap. Kalau kita mau terang ya, jangan diikutin. Siapapun juga tidak pandang bulu, bukan karena uang, bukan perintahnya dia, nanti dia jadi presiden, nanti kita dapat fasilitas ini dan itu, sudah jangan khayal. Kalau dia menjanjikan itu, orang seperti ini tidak pantas dipilih. Karena engkau duitnya dari mana? Kalau bukan dari negara sendiri, uangnya rakyat dipakai seenak-enaknya. Seperti kalau kita lihat di Jakarta. Dulu katakanlah untuk RAPBD itu sekian, tapi langsung meningkat 10 kali lipat. Untuk apa? Karena dia sudah menjanjikan, yang ini kasih berapa, yang situ kasih berapa. Jadi menjanjikan butuh dana besar, sehingga ditingkat-tingkatkan semuanya. Akhirnya uang rakyat dihambur-hamburkan dengan sesuatu janji-janji yang ingin membayar mereka lah. Istilahnya ini namanya politik kotor dengan harta, mereka mau menjalankan. Sangat-sangat memalukan orang seperti ini. Akhirnya dia sekarang nggak ada yang kerjakan, nggak bener KB gitu. Sehingga jadilah seperti itu. Kan sayang sekali. Maka dari itu kita hati-hati, jangan memilih orang-orang yang nggak bener-bener untuk kita pilih. Nanti negara Indonesia jadi seperti Timur Tengah perang terus. Tidak bagus, tidak indah. Ya. Baik, Bante, ya kehidupan manusia seperti itu ya Bante. Kita itu kadang-kadang keserakahan itu yang membuat semuanya jadi kacau juga ya. Apakah orang yang sedang-sedang saja hidupnya juga biasa-biasa saja? Apakah hidup begini juga sudah benar? Jangan dijawab. Baik, pemirsa Dharma TV yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, apakah ini juga sebuah kehidupan yang benar? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dalam Manage Your Mind dan beserta Biko dan Wijaya Mahatera. Baik, pemirsa Dharma TV, tadi ada yang saya tanyakan dan terpotong. Apakah orang yang sedang-sedang saja hidupnya? Mungkin di antara pemirsa ada yang merasa begitu. Apakah hidup biasa-biasa adalah hidup yang
sudah benar. Bagaimana Mati? Sekarang kita harus mengatakan bahwa kehidupan yang benar dan kehidupan yang biasa-biasa saja itu seperti apa. Kalau kita hanya biasa-biasa saja seperti makan, tidur, cari duit, pulang, kerja, mendidik anak, itu secara umum biasa-biasa saja. Kalau kita hanya lihat seperti ini, berarti dia masih ada kekurangan. Kekurangan dalam arti kata tidak ada untuk mendidik, mengarahkan bagaimana anak-anak, bagaimana dengan aku sendiri untuk bisa meningkatkan kekayaan batin kita bersama supaya mempersiapkan jalur yang terang ini. Kalau kita tidak ada jalur terang yang kita persiapkan, nanti yang kita bawa apa? Apakah kita kerja, cari duit aja? Uang, harta, kedudukan, kita tinggal. Ya. Apakah kita hanya mendidik anak supaya anak-anak kita pintar jadi baik, tapi baik yang model apa? Nah, maka dari itu yang penting ya, bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk memahami bahwa sesungguhnya berdoa itu ada pentingnya. Tetapi ingat, bukan doa yang secara umum yang saya lihat banyak keliru-mologinya. Semuanya banyak salahnya cara berdoanya mereka itu. Maka dari itulah yang dikatakan harus ada keberanian untuk merevolusi mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita tidak berani bicara yang benar dan yang salah di dalam cara berdoa, itu revolusi mental nggak akan terjadi. Hanya mengulang-ulang yang ribuan tahun itu ya? Ya, jadi sudah yang lama-lama yang tidak benar ya jangan diikuti. Tidak efektif gitu ya? Kita harus ada ketegasan bagaimana untuk merevolusi supaya jalan terang itu tambah terang. Ya. Bukan yang gelap tetap dipakai kegelapan itu. Jadi sangat disayangkan. Buang-buang waktu. Manusia ini hidup bukan mencari yang gelap. Mencari cara gimana tambah terang, tambah happy, tambah gembira, tambah damai. Itulah yang terbaik. Ya. Nah, kalau orang yang terlahir buruk, upaya apa yang dikembangkan agar batinnya mencapai penerangan? Sekarang begini ya, sesungguhnya manusia ini tidak ada istilahnya dia ini buruk, sangat buruk. Tetapi selama dia sudah mencukupin makanannya ada, rumah ada, pakaian ada, obat-obatan lumayanlah sedikit cukup-cukupan. Tetapi sekarang tergantung dia kepandaian dia sampai di mana dia mengatur waktu. Kalau dia bisa bekerja itu 8 jam dengan serius. Karena memang tugas kita kerja. Gunakan waktu tenaga kita dengan kerja sungguh-sungguh 8 jam itu. Lalu ya kita sekarang sediakanlah 2 jam untuk mengembangkan batin kita. Pagi 1 jam untuk berdoa bersama, otomatis setengah jam berdoa, setengah jam untuk meditasi. Jadi ini berarti kita meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita. Kalau siapapun yang jalankan ini, suka baca parita, suka meditasi, dia akan berubah. Wataknya, sifatnya itu akan berubah. Ketika dia hidup di dalam masyarakat, hubungan sini, hubungan sana, kok kelihatannya ini orang ini kok lebih baik, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih pandai memberikan nasihat kepada orang-orang. Orang ini akan mendapatkan kepercayaan nantinya. Ketika dia mendapatkan kepercayaan, otomatis dia akan lebih meningkat. Meningkat secara materi, meningkat secara jabatan karena dia mendapatkan kepercayaan dari atasan. Otomatis secara materi nanti dia akan berkembang. Demikian juga dia sudah berkembang dalam batinnya, otomatis ini juga menular kepada anak dan istrinya. Otomatis inilah yang dikatakan satu keluarga mengikuti jalan yang menuju terang, otomatis mereka mendapatkan tambah terang itu. Secara batinnya mereka tambah bagus, tambah sabar, tambah tenang, tambah bijaksana, otomatis semuanya ini bisa digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Supaya dia menunjukkan jalan yang tepat dan bisa dijalankan dengan berani dan to the point, otomatis orang akan merasa senang, cocok dengan orang ini. Maka dari itulah yang dikatakan
Walaupun tadinya dia gelap, sudah mengatur waktu sedemikian rupa, kita tahu memang hidup terus berjuang. Kita kerja capek, kita doa dan meditasi juga, itu juga capeknya kok tidak hilang-hilang. Rasa capek, tetapi sudah, ini ada kerjaan saya untuk memperkaya batin, otomatis aku terima apa adanya. Capek ya capek, tetapi batinku penting untuk kita kerjakan, untuk kita tingkatkan, supaya aku mendapatkan kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam pikiranku secara nyata, jelas, dan terang. Nggak usah nanti nunggu untuk mati menuju surga. Itu kurung ono bukti nih. Kita lebih tenang, lebih damai, itulah yang benar. Kalau kita punya agama, makin lama makin bingung, makin stres, makin ngambek, pemarah, wis itu pasti salah jalan udah. Sesat dia orang itu. Ya. Sayang sekali. Buang waktu ya Bante. Mungkin dengan melihat Minute Your Mind jadi tidak tersesat lagi. Mudah-mudahan mereka sadar supaya mereka tahu bahwa dia sudah ada salah jalan, mau merubah dirinya. Itulah namanya media membawa revolusi mental yang nyata, merubah mereka sadar dia mau berubah. Iya. Baik. Bante, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi baik dan buruknya perkembangan batin seseorang? Tapi kalau orang udah lahir di daerah prostitusi misalnya, apakah dia juga bisa berkembang batinnya? Ya, itulah memang sangat-sangat nyata, seperti itulah yang dikatakan Sang Buddha. Di mana kita berkumpul dan bergaul, disitulah kita akan menjadi seperti kumpulan-kumpulan orang seperti itu. Maka Sang Buddha kan sudah menekankan, jangan bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Supaya kita tidak ketularan kena virusnya mereka. Kalau mereka sudah jelek-jelek semuanya, kita juga diajak, ayo dikira kan sama. Kan aku podo ayo, kan di kelompok kita ayo main-main bareng-bareng aja, otomatis kita diajak seperti mereka. Seolah-olah kita sebagai alat permainan mereka. Dan kita menyadari ini, sebaiknya kita sadar harus menjauh. Kalau kita merasa, wah enak nih, pas, aku juga senang. Akhirnya kita sama-sama mengikuti jalur yang gelap itu. Jadi jalur gelap ini tidak memandang dia agama apa. Kalau itu memang salah, tetap salah. Tidak ada salah menurut agama ini, tidak salah, itu bohong. Tetap salah. Jadi kita katakan itu tidak bagus. Maka dari itu kita harus mengatakan, harus kita hindarin untuk menjauh, jangan masuk dalam kelompok yang seperti itu juga. Maka kita harus mencari yang namanya kelompok-kelompok orang yang bijaksana, orang-orang yang pandai, orang-orang yang sudah menjalani, sudah ngelakoni yang api-api. Kita ikut kelompok mereka, kita akan mau berjuang seperti mereka. Kalau kita tidak mau ngikutin, aduh, ikuti cara mereka itu kan tidak menyenangkan ya. Berdoa sebentar, meditasi sebentar, misalkan. Apa ini? Apa? Nah, seolah-olah dia menilai nggak ono apa-apa nih gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu sensasi yang menarik bagi orang yang senang mencari sensasi itu. Jadi otomatis daya tarik yang negatif itu lebih kuat. Ya. Karena itu ada sensasi yang mereka rasakan yang seolah itu loh nyata itu sensasi itu akan membuat mereka nyata merasakan ada sesuatu yang mereka rasakan. Tetapi kalau kita di dalam berdoa, meditasi, berbuat baik ke sini, berbuat ke sana, seolah-olah itu nggak ada sesuatu sensasi yang nyata. Tetapi kita pahamin, ternyata ada rasa senang, rasa gembira, menolong orang, bersama-sama untuk menyembuhkan orang, mendoakan orang yang sakit-sakit, didoakan. Ternyata ada kemajuan, kita akan senang. Jadi itulah yang akan menarik kita, karena pancingan-pancingan pikiran senang, gembira, dan bahagia melihat mereka tercapai yang diharapkan, dia tambah sembuh, tambah enak. Itulah manfaatnya. Iya. Bante, bisakah masing-masing dari 4 jenis manusia ini berubah stratanya? Kita akan bahas selanjutnya. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya di manakah kita berada di 4 strata manusia tadi, apakah kita bisa berubah? Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini.
Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi. Apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dharma TV dan tentunya streaming di bawah ini? Kita semua bisa belajar tentang siapakah diri kita melalui Manage Your Mind. Dan tentunya harapannya adalah bahwa kita semua bisa hidup jauh lebih baik, lebih berbahagia. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih dalam tema yang sama, 4 jenis manusia. Di manakah kita sebenarnya? Jenis yang manakah? Dan tadi pertanyaan yang terpotong kepada Bante Dhamma Wicayo adalah, bisakah masing-masing dari 4 jenis manusia ini berubah seratanya, Bante? Perlu berapa lama kehidupan? 49 hari saja? Atau bolak-balik lahir, mati, lahir dan mati? Ya, ini memang sesuatu yang sulit untuk dikatakan, tetapi secara nyata kebanyakan kita itu untuk bisa maju sangat cepat itu tidak segampang yang kita katakan. Kebanyakan itulah yang katakan lahir dan mati tak terhingga tidak bisa dihitung banyaknya. Wow. Maka dari itu kita harus memahami strata-strata dari mereka itu yang tadinya dari gelap. Yang penting sekarang kita jangan mengikuti jalan gelap apapun juga. Tetapi kita mencari jalan yang sungguh-sungguh mampu menunjukkan jalan menuju yang terang. Kalau kita mengikuti jalan yang gelap, akhirnya kita tidak akan tambah maju, tambah merosot. Tetapi kalau kita mengikuti jalur yang tambah terang itu, memang perlu ada pengorbanan. Satu, dia harus menyediakan waktu untuk berdoa secara pribadi, untuk meditasi secara sangat-sangat tenang tempatnya, waktunya, dan yang dalam, otomatis ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Maka itu tidak merta-merta cepat berkembang. Ya. Maka dari itulah yang dikatakan semua membutuhkan kesabaran. Ya. Kesabaran perlu dilatih karena ini merupakan latihan yang paling tinggi untuk melakukan itu. Kalau siapapun juga, kalau kita lihat di zaman Sang Buddha. Sang Buddha itu membimbing orang yang tadinya sebagai penjahat. Yang sudah membunuh 999 orang. Ya. Akhirnya ini bisa disadarkan Sang Buddha. Akhirnya dia mengikuti jalur Sang Buddha, tobat dengan sungguh-sungguh, membuang semua niat jahatnya, melatih dengan mengikuti cara Sang Buddha dengan mutlak. Akhirnya dia bisa memiliki teknik cara berpikir yang sedahsyat Sang Buddha. Akhirnya mencapai cara yang setingkatan Sang Buddha, kesucian juga dicapai. Disitulah yang dikatakan walaupun yang gelap ini ternyata bisa. Luar biasa ya. Demikian juga kalau kita lihat banyak waktu itu pengemis-pengemis yang disadarkan oleh Sang Buddha, tetapi mereka akhirnya juga diberikan petunjuk pengarahan dengan tepat. Ini stratanya juga naik. Nah, ini ada yang positif seperti itu, yang dari negatif menuju yang terang. Ya. Tetapi juga ada mereka yang dari terang menuju gelap, seperti Dewa Data. Dia asalnya juga pangeran. Manusianya? Ya, waktu dia lahir sebagai pangeran, sudah punya kekayaan. Melihat kakak iparnya itu, dia jadi Buddha. Sang Buddha itu sendiri. Hanya dia ikut, aku mau ikut beliau. Wah, ikut. Dia latihan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia sudah punya kesaktian, bisa menghilang, bisa menyaru seperti ini, bisa berubah menjadi banyak orang, bisa hanya memancarkan sinar yang luar biasa, sakti luar biasa. Wah, dia masa hebat, sangat powerful gitu. Sombong ya? Dia ingin berkuasa. Akhirnya dia berbagai macam cara untuk menjatuhkan Sang Buddha karena dia ingin menjadi pemimpin dari kebikuan itu sendiri. Akhirnya cara yang negatif dilakukan. Memfitnah lah, menghancurkan lah, mau membunuh Sang Buddha lah, segala macam. Jadi itu termasuk politik di dalam agama juga ada seperti itu di zaman Sang Buddha. Maka kalau seperti ini,
politik-politik yang kotor ini, ya kita harus tahulah, kita orang bijaksana itu tahu kelompok mana yang suka politik yang kotor. Marilah kita dengan jujur dan berani, ojo dipilih mana partai-partai itu. Karena kita tahu itu tidak betul itu. Itu jahat, itu kotor, harus kita tinggalkan. Kalau kita tidak tegas seperti ini, akhirnya nanti Indonesia dipimpin orang-orang yang jelek-jelek semua. Kalau kita sudah tahu, kita tidak pernah nyoblos partai itu, otomatis yang kita pilih partai-partai yang berbobot, yang berani, yang tegas, yang menunjukkan fasilitas yang jelas. Jadi mereka telah bekerja untuk rakyatnya, barulah kita akan memilih yang terbaik. Otomatis ini mengharapkan negara jadi tambah terang. Kalau kita pilih bobrok-bobrok, nanti itu namanya juga gelap juga dunia kita, negara kita yang gelap. Koruptor kembali lagi, hal-hal yang tidak beres kembali lagi, ini nggak beres lagi. Jadi sangat disayangkan. Maka kesempatan pemilu ini harus kita pilih dengan tepat supaya kita bersama-sama untuk mencari orang-orang yang berpotensi untuk memimpin negara kita, menjalankan negara kita dengan tepat dan benar. Maka itu supaya jalan terang itu bisa kita peroleh. Demikian juga yang si Dewa Data ini ketika dia ingin begitu itu akhirnya dia salah jalan berulang-ulang sampai dia baru sadar ketika dia kesakitan. Baru sadar mau minta maaf kepada Sang Buddha. Tetapi karena kejahatannya itu sudah begitu banyak, memfitnah Sang Buddha lah, menjelekkan Sang Buddha lah, mau membunuh Sang Buddha lah, dan macam-macam, itu beratnya luar biasa. Ketika dia berat karmanya, dan dia sudah sadar penyakitnya juga berat, dia mau minta maaf kepada Sang Buddha. Pas di depan viharanya itu, dia kepingin jalan untuk meminta maaf. Tetapi karena karma buruknya begitu beratnya, sampai tanah tidak bisa menahan tubuhnya. Dia turun langsung seolah-olah, loh kok seperti lumpur, masuk. Wah, jadi dia tertelan ke bumi itu karena karma buruknya yang dia memfitnah Sang Buddha, yaitu mau membunuh Sang Buddha, menjelek-jelekan macam-macam, ya otomatis itulah yang membuat mereka harus menerima resikonya, sehingga beliau sekarang matinya itu sekarang masuk di alam neraka yang paling dalam. Itu sangat lama dia menunggu di sana, kapan dia berhentinya, kapan habisnya. Tetapi untung ketika dia masih di atas, masih ucapkan Buddhang Saranang Gacchami, masih sempat itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Sang Buddha katakan, oke, dia sekarang menderita. Nanti kelak ketika dia sudah selesai waktunya, pada satu saat nantinya, dia pun akan menjadi Paceka Buddha. Dia bisa mencapai tingkatan kesucian juga, tapi berapa lama tidak disebutkan, sangat-sangat lama, karena sekarang aja dari dulu sampai sekarang masih ada di neraka. Maka dari itulah yang dikatakan orang yang sudah terang ini karena kesembronoannya, karena gila kuasa, gila nama, dia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan ada contoh yang negatif ini. Jangan ditirulah oleh para politikus yang ada sekarang ini supaya kita tidak masuk neraka. Barang-barang Dewa Data nanti koncoan dengan Dewa Data. Kan kasihan. Marilah kita ciptakan segi damai dan bahagia bagi kita supaya dunia ini, karena kita ingin menciptakan Indonesia indah, damai dan bahagia, sejahtera yang kita harapkan, bukan otak-atik memfitnah, menjelekkan, menjatuhkan, sikut sini, sikut sana. Itu memang kelompok-kelompok yang gelap. Jangan kita tiru, kita tetap menjadi penerang bagi diri kita. Mau jalan yang terang, ajak mereka terang, semuanya akan menuju jalan yang terang. Iya Bante, itu aja udah jadi contoh tadi ya. Bante, dikisahkan umur manusia sangat pendek di dunia. Orang banyak kehilangan waktu, mohon dijelaskan. Jangan dijelaskan dulu. Baik pemirsa Dharma TV, apakah benar umur kita pendek? Dan apakah ada kehidupan yang jauh lebih panjang setelah kehidupan ini? Banyak orang yang masih belum mengerti. Pengen tahu? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini.
Baik, Pemirsa Dharma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Minute Your Mind dan Viku Damarjaya Mahatera yang membahas tentang 4 jenis manusia. Baik, tadi pertanyaan saya yang terpotong adalah dikisahkan umur manusia ini sangat pendek di dunia ini. Orang banyak kehilangan waktu. Mau dijelaskan Banti, sebenarnya bandingannya apa sih usia kita dengan usia siapa gitu sebenarnya? Ya, inilah memang kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat, mungkin kita tidak bisa mengatakan kok pendek ya, ternyata kita tidak pendek ya tak? Panjang kok Maka gitu itu, ya? maka dari itulah yang sekarang kita kasih satu contoh. Di zaman Sang Buddha itu, banyak para biku, banyak para umat memiliki kemampuan untuk bisa melihat, memantau berapa lama dia di alam ini, berapa lama di alam sana. Otomatis ketika mereka yang meninggal bisa dikontak dengan manusia yang di bumi ini, karena masing-masing pada zaman itu spiritualnya mereka tinggi-tinggi semua, sehingga mereka bisa komunikasi karena mereka semua menekankan meditasi, meditasi dan meditasi. Maka dari itu, itulah yang dikatakan pada satu saat ada ibu-ibu yang meninggal, ternyata mereka itu meninggal langsung masuk surga. Nah, surga yang mereka tempatin itu ternyata ketika ketemu itu dikatakan, loh kamu tadi menghilang kemana? Berarti sebelumnya itu dia di surga, tahu-tahu mati, langsung lahir sebagai manusia. Lalu dia cerita, wah aku di manusia ini umurku 50 tahun waktu saya mati. Saya sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Anak saya 10, cucu saya juga ada 10. Loh, kok cepat sekali? Berapa lama kamu di sana? Aku hidupnya 50 tahun di dunia ini. 50 tahun. Loh, kita dari tadi main-main dong. Kamu tahu-tahu kamu hilang. Aku kehilangan kamu, saya cari kamu tidak temu-temu. Kene gorong mulai loh, gorong turu, gorong apa-apa. Isin oke nih, kamu kok sudah kembali? Wah, ternyata dunia ini usianya pendek ya. Kita masih berapa hari, seperempat hari di sini, seperempat hari masih. Kok kamu sudah meninggal? Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan mereka yang bisa connect, ternyata ada surga yang istilahnya di situ 1 hari di surga, di dunia manusia ada yang 50 tahun. Ada yang 1 hari di manusia, ada yang 200 tahun. 1 hari di surga? Ya, di surga, di manusianya? Sana 200 tahun manusianya. Demikian juga ada di surga 1 hari 400 tahun. Jadi dengan demikian ini tergantung surga mana yang kita berada di situ. Jadi dengan demikian ini tiap-tiap surga itu waktunya berbeda-beda, lamanya berbeda-beda, tahunnya juga berbeda-beda. Kok tiap-tiap surga, Banti? Bukannya surga cuma 1? Kalau di Buddhis ada berapa ya surganya? Ya itulah, namanya kita terus terang, kita harus berani bilang jujur, tidak ada ilmu agama yang seberani teknologi Sang Buddha, karena Sang Buddha katakan, surga itu ada 26 tingkatan, sesuai dengan gelombang pikiran kita masing-masing, kita cocok di surga mana. Dan gelombang yang sudah kita ciptakan di bumi ini, tepat di gelombang yang mana. Kalau kita gelombangnya ini masih awut-awutan, awake dhewe nggak roh di dalam dia sendiri, lalu engkau aku mati mlebu nang surga tingkat 7 loh. Ya. Mana mungkin surga tingkat 7, Sang Buddha katakan itu membutuhkan kondisi pikiran tenang, hening yang luar biasa, baru kita masuk surga ke-7. Kalau kita masih awut-awutan, kacau balau, sering marah, emosi, akeh bojone, wis adolah. Pakai baca nih. Jadi kalau radio channelnya ini gemerosok gitu loh. Iya. Nggak tepat gitu ya, Ya, fokusnya ya. enak mau didengerin ya loh. Iya, gemerosok nggak berarti bisa ya. lah. Jadi dengan demikian jangan terlalu bicara yang tinggi-tinggi. Ya. Bicara bahwa kita hidup masing-masing sadar belum tentu loh kita mlebu surga. Marilah kita perbaikin diri kita bersama-sama untuk menjadi orang yang selalu berusaha ngikutin jalan yang terang, supaya kita yang sudah terang jangan menuju yang gelap. Yang terang ini mengikuti jalan yang tambah terang, supaya kita menuju yang lebih terang. Untuk terangnya ini jangan kita membuang waktu.
Kita tanpa sadarin, banyak orang itu sekarang konsentrasinya sama game. Main game terus. Iya. Main game aja. Jadi waktu kita terbuang percuma di game itu. Karena kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan permainan game itu. Otomatis waktu kita terbuang. Sia-sia hidup seperti itu. Maka dari itu daripada kita main game, alangkah indahnya kita duduk, dia tenang. Aku menderita ini sesungguhnya apa ya? Apa yang salah dalam penderitaan yang aku alamin itu? Oh, ternyata aku melihat mataku sesuatu. Timbul kebencian. Nah, itu akan membuat aku benci dan benci dari mataku. Bagaimana caranya supaya aku tidak benci, tidak marah dengan penglihatan itu? Kita renungkan, kita cari caranya. Kalau semua mencari, meneliti seperti ini, kita akan menemukan bersama. Karena Sang Buddha tidak pernah menutup ilmu kebenaran itu. Kita mau enggak untuk menganalisa dan menyelidiki? Kalau kita benci, marah, timbul nafsu, mata suka nonton film-film X misalkan, timbul nafsu, melihat sesuatu yang menakutkan, film-film yang sangat-sangat horor, membuat kita takut. Jadi kesalahan kita adalah kita sendiri yang ciptakan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menimbulkan kebencian itu, ketakutan itu, keserakahan itu. Otomatis itulah kita mencegah semuanya supaya kita tidak menimbulkan penderitaan. Demikian juga kita punya telinga. Marilah kita mulai sekarang lebih baik kita duduk diam, tenang. Mengapa ya? Aku kok sering marah, benci dengan kata-kata mereka. Bagaimana saya mengolah kata-kata itu supaya tidak menjadi kebencian, kemarahan. Kita kelola sebagai sampah, tapi kita pandai mengolah sampah itu untuk menjadi sesuatu yang berguna. Menjadi pupuk kesabaranku, menjadi pupuk cinta kasihku, menjadi pupuk ketenangan pikiranku. Kalau kita bisa menciptakan sampah-sampah itu menjadi kesabaran, cinta kasih, ketenangan, kebijaksanaan, disitulah kita tidak menyia-nyiakan waktu. Hidup, merenungkan, menganalisa, untuk mencari teknik yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, tetapi kita tidak mau belajar karena kita menganggap itu tidak ada gunanya. Tapi disitulah yang dikatakan, orang bodoh jangan sok pintar. Maka marilah kita bersama-sama menjadi orang yang pandai, bijaksana untuk mengolah keenam indera kita dengan tepat, dengan benar, dengan penuh keberanian. Bagaimana supaya kita memiliki cara berpikir yang sedahsyat Sang Buddha, tidak pernah menderita lagi, supaya kita disitulah terang menderang, cemerlang, keseimbangan akan menjadi milik kita bersama. Ini yang dikatakan orang, apakah kita tadinya gelap, apakah kita sudah terang, ternyata kita mengikuti jalan yang terang benderang ini, membuat pikiran kita selalu terang benderang, gemilang, damai, dan selalu bahagia. Disitulah yang dikatakan kita tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga kita bermanfaat hidup di bumi ini, menggunakan waktu dengan tepat, dan apapun yang membuang waktu itu, kita singkirkan, kita bangkitkan untuk bermanfaat waktu itu, untuk supaya kita lebih damai dan lebih bahagia. Teknik yang diajarkan Sang Buddha supaya semua makhluk tambah bijaksana, tambah damai, dan tambah bahagia. Itulah jalan terang yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Mari kita laksanakan bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya, terima kasih Bante atas pencerahannya. Baik, Bisa Dharma TV, tentunya kita mempunyai waktu yang sama, 24 jam waktu yang sama. Tapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan untuk bekal kita di kehidupan yang akan datang. Kita bukan orang yang bodoh dan bukan orang yang dungu, atau masih terus berkecimpung di kebodohan dan kedunguan. Itu pilihan kita. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin hidup berbahagia. Mari berubah, jangan takut berubah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kata kunci kita, mind it's not everything, but everything is your mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi dan peserta Guru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan kata akhir saya adalah, semoga semua makhluk berbahagia.